Sobat Imajiner, kembali lagi bersama gue Bening di podcast Tatanan Imajiner. Kebetulan hari ini kita lagi ada tamu nih, DJ dari Cilengsi. Boleh kenalan dulu Kak, namanya siapa? Halo, perkenalkan, sebelumnya nama gue Cahyo Bagus, biasa dipanggil kalau buat panggung ya namanya Proximate, jadi ya orang bilangnya DJ Proximate sih kayak gitu. Yes. Oke, keren. Gitu. Bisa manggung di mana nih Kak? Wah, kalau buat perform sih biasanya di di daerah Kemang, SCBD kayak gitu-gitu sih. Biasa awal-awal gue waktu perform sih di SCBD awal ya. Kayak gitu. Mulai dari kapan Kak? Kalau buat mulai ya, wah lama banget. Itu dari 2015 gue mainnya nih. Gue mulai terjun itu di 2015. Itu awalnya gue kayak zaman-zaman gue tuh dulu tuh ada namanya grup lain tuh. Nah jadi grup lain ini kita ketemu sama teman-teman baru kan ya nggak kenal jadi so asik gitu ya kan. Nah terus akhirnya gimana caranya si grup lain ini jadi nama event organizer awalnya kayak gitu. Nah terus akhirnya ya udah kita bikin lah tuh bareng-bareng kayak bikin coba deh bikin event di daerah SCBD. Ya udah oke deh, akhirnya kita bikin event di situ tuh. Ya udah gak lama gua awal cuma nonton doang kan karena seru nih ada apa nih ya kan, itu kan tempat-tempat kayak di daerah sana. Nah terus akhirnya pas gua nyoba bikin, ternyata asik gue bilang gitu. Awalnya gue bilang asik ke teman gua kan yang player itu kan. Nah gak lama dia bilang gini, coba lu main dulu nih sekali lah, kalau enggak main-main iseng-iseng kata dia gitu. Akhirnya wah enggak, gue ngerinya keterusan karena gue ngerinya kayak kebawa sama suasana kayak gitu kan. Jadi kan gue awalnya gak pengen, maksudnya gak pengen, cuman pengen tahu aja sebenarnya. Nah terus akhirnya gue coba langsung, yaudah gue ajarin deh kata dia gitu. Ya udah akhirnya gue diajarin sama dia. Kayak gitu. Tadi sebelum kita kesini gue sempat baca-baca katanya kayaknya Kak ini pernah ini juga ya tampil di Mad Mall sini. Oh ya pernah, gue kebetulan 2 kali di sini nih. Itu waktu HOT-nya Madland yang ke-4 tahun. Oh. Iya, yang ke-4 tahun yang kemarin tuh, yang 2000 berapa ya? 19. Terus gue juga pernah sebelumnya juga pernah 2 kali sih di sini main. Dan itu crowd-nya gila, mama semua coy, parah. Parah sih, ramai banget sih emang. Lumayan sih. Lumayan. Nah Kak DJ ini awalnya memutuskan buat cemplung ke dalam dunia profesi DJ ini tuh bagaimana? Apakah karena ya tadi lingkungan teman-temannya atau jadi hobi sendiri atau gimana? Awalnya sih gue ikut-ikutan karena gue anak ikut-ikutan, jadi tiap teman gue kesini gue ikut, kesana gue ikut, jadi ya gue diajak-ajak aja sama teman gue. Terus akhirnya coba deh lu main sekali gak lama gue diajarin kan yang tadi gue ceritain. Gue diajarin, nah terus gue diajarin sampai 2 minggu tuh. Awalnya gue gak mau, kayak gue ngeri nanti keterusan, dan akhirnya gue diajarin sama teman gue itu 2 minggu. Terus gue dicobain, dibelajarin tuh kayak latihan di studio mulu 2 minggu tuh. Nah gak lama akhirnya gue diajakin pertama, coba lu main nih di salah satu tempat di SCBD kan. Ya udah akhirnya gue diajak perform tuh situ tuh, cuman gue nggak sendiri karena gue nggak bisa, karena gue harus di backup kan sama temen gue. Ya udah akhirnya gak lama gue diajakin, ya deh perform deh tuh berdua. Wah gila, awalnya gue tremor gimana sih anjir, tangan gue gemeteran kayak gitu. Gue gemeteran. Ya udah akhirnya coba ternyata enjoy juga di situ, jadi VP dapat banget parah. Dan gak lama coba deh lu masukin IO gue kata dia gitu kan. Ya udah akhirnya gue dimasukin dan gue ya udah akhirnya eksploitasi buat main sendiri dan terus sampai sekarang kayak wah gokil juga sih kata gue. Jadi awalnya gue iseng, terus tiba-tiba jadi hobi ya? Dan akhirnya ya udah tetap sih gue bilangnya ini hobi karena bukan jadi pekerjaan, yang penting hobi gue tuh adalah hobi yang berpenghasilan kayak gitu. Tapi apakah Cahyo pernah punya pekerjaan lain atau sekarang mungkin? Kalau kerja sih, gue bukan kerja, lebih ada kerjaan. Ada. Kebetulan gue ada usaha juga, kayak ada wedding planner. Terus gue garap juga event organizer yang kayak bikin event festival sih, lebih kayak gitu. Kak Cahyo ini juga ini ya, admin Instagramnya Explore Cilengsi. Iya gak sih? Keren sih itu IG-nya. Karena yang gue lihat, kenapa gue awal bikin kayak gitu, jadi gue pernah ketemu sama beberapa sektor kayak ekspor lainnya kayak Expo Jakarta. Gue sempat ketemu sama admin Expo Bekasi. Gue tanya gini, mereka nanya gini, rumah lu di mana? Gue di Cilengsi. Mereka tahu Cilengsi itu apa sih gitu, dan mereka kejelasin tuh Cilengsi kayak gini peluangnya banyak banget karena emang nanti bakalan jadi salah satu sektor industri di sana katanya gitu. Jadi bakal ada kota di sana. Dan akhirnya gue disuruh nge-create media itu. Kenapa nggak lu bikin media aja? Karena gitu. Ya udah, karena kenapa gue bikin media ini, karena orang tuh nggak ada yang tahu
misal contoh gue nanya gini ke temen gue nanya, rumah di mana? Cilengsi. Jarang yang tahu. Orang ya. nggak tahu anjir, kayak Cilengsi itu apa sih anjir? Maksudnya orang tahu ya lebih Cibubur, kalau nggak Jonggol. Iya, Kayak atau gitu. Bogor. Iya, Gitu. kalau nggak Bogor kayak ya udah jadi Cibubur orang taunya Cilengsi nggak ada. Padahal kan gue bilang di Cilengsi tuh Cibubur sono lagi dikit gitu maksud gue. Tapi giliran gue bilang kayak gitu malah lebih jauhnya ke Jonggol, orang taunya nggak ada Cilengsi. Jadi dilewatin aja gitu Cilengsi Iya, tuh. padahal di Cilengsi ini banyak loh. Iya, nah makanya sekarang jadi gue punya bahan nih kalau misalnya gue tanya, Remal di mana? Di Cilengsi. Cilengsi di mana sih? Akhirnya gue buka akun gue nih, Cilengsi lu lihat aja promosi Cilengsi. juga. Nah, kayak gitu. Jadi apa ya, gue lebih bangga juga sih tinggal di Cilengsi karena gue lihat tuh peluangnya banyak banget sebenarnya. Kalau misal kita emang mau bergerak di bidang industri kreatif apalagi ya, itu banyak banget sebenarnya sih. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan nih. Oh boleh. Kak DJ ini tantangan utamanya sebagai seorang DJ itu apakah biasanya? Tantangan ya? Kayak hal yang paling sering diproblemin sama DJ yang lain. Oh, biasanya sih tantangannya pasti ke ini ya, arah minuman kayak gitu. Maksudnya gue tuh gini, apa ya, pengen ngubah stigma orang atau stigma orang kayak gini. Ketika kenapa sih lu ngisi DJ kayak gitu, karena kan DJ tuh lebih ke era-era kayak negatif ya. Dan gue balikin gini, lu tergantung orang sih kadang kayak lu di situ apa ya, porsi lu mau di apa dulu nih, lu hobi kah, lu emang cuma buat iseng-iseng atau nge-chill out atau buat have fun aja kah, kayak gitu gue balikin. Karena orang tuh mikirnya oh kalau profesi ini pasti bakalan apa ya, narkoba segala macam lah. Cuman gue nggak bisa mikir ke situ karena ya ini tuh hobi gitu. Karena emang kalau emang dasar hobi tuh, kalau emang dia emang niatan nggak mau ngerokok kah, nggak mau minum kah, nggak akan kena pasti, dan nggak akan kena kayak semacam kayak gitu. Karena orang tuh mikirnya, stigma orang tuh gitu Kak, wah DJ ini pasti bakalan ada mabuk-mabuk atau gini segala. Nggak banget, maksudnya ya positive thinking aja lah anjir, kayak gitu. Contoh, gue sampai izin ke orang tua gue kan, ke nyokap bokap, Pak sekarang hobi aku ini nih DJ apa tuh, sampai ditanya gitu kan. Kayak gue kasih tau nih DJ tuh kayak gini loh. Wow, bokap gue langsung ngopelin gue aja, enggak, pasti kamu bakal ini, enggak kok, tenang. Nah itu tuh kayak apa ya, orang tuh kan mikirnya kayak gitu ya. Karena pasti jelek banget, karena DJ tuh wah pasti di dunia malam lah, lu keluar malam mulu dan lu ke clubbing mulu segala macem. Nah gue pengen ngilangin stigma itu, dan akhirnya bodo amat, gue kayak gak peduli gue dilarang lah, bodo amat, gue bakalan, karena hobi gimana sih nggak bisa dilarang ya. Yaudah akhirnya gue terjun, dan lumayan alhamdulillah di situ gue dapat cuan kan lumayan, dan cuan itu gue beli alat, dan gue bilang nih mah buktiin apa juga nih bisa. iya. Tau nggak pas gue bawa di kirapan kompor anjir. Ini mah itu apa itu kompor buat mama? Enggak mah ya, mentang-mentang ada dua gitu kan yang bulat piringan kan, dikira kompor anjir gitu ya. Enggak mah nih alat kalau aku lagi ngisi. Oh kamu beli alat, iya. Nah dari situ tuh gue buktiin kalau emang lumayan ada penghasilan di situ, dan apa ya, dan makanya gue mau ngilangin stigma orang tuh gitu. Dan selama gue udah punya alat itu, dan yaudah yang penting kamu jangan ini, jadi lebih ngedukung gitu. Jadi lebih ngedukung karena gue harus ngasih bukti, jangan ngasih omongan aja. Betul. Gitu tuh. Ada ini nggak Kak, skill tertentu kalau mau jadi DJ? Sebenarnya yang penting sih basic sih, kayak dasar-dasar. Kayak jadi kalau misalnya kita tahu lagu, harus nyari-nyari lagu, terus harus tahu ada nama BPM juga. Jadi setiap lagu tuh ada BPM-nya, dan lu harus tahu misalkan sinkronin lagunya kayak gitu sih. Yang penting dasarnya kayak gitu. Cuman ada orang juga yang sekarang kan lagi banyak banget nih kayak musik-musik kayak koploan gitu. Kalau enggak musik-musik kayak 90-an yang lebih era kayak lagu-lagu Indonesia di remix sama mereka, banyak banget sih. Dan kalau gue kan lebih lebih dulu awal gitu kan, gue awalnya di EDM dulu. Oh iya, EDM. Ya jadi kan genre sebenarnya banyak banget, ada EDM, trap, talk segala macem tuh banyak banget. Cuman gue awalnya di EDM. Nah dari situ, dan gue kayak hunting genre, dan ternyata banyak banget kan genre itu. Akhirnya sekarang gue nggak mesti EDM, jadi tergantung tempat sih. Kalau gue kayak misalkan gue dapat di job di tempat sini, gue harus tahu juga nih, oh kalau di sini rulesnya harus genre ini loh, dan kalau kesini harus ini loh, kayak gitu. Berarti kalau lagi ada job gitu Kak, berarti bukan Kakak sendiri yang nentuin mau masang lagu apa gitu? Gue tetap gue yang nentuin, cuman gue tahu jam-jamnya, ada jam-jamnya. Kalau misalkan di klub itu ada jam-jamnya, misalkan dari jam 9 sampai jam 10 tuh harus lagu opening tuh biasa agak santai. Terus jam 10 sampai jam 11 agak lumayan dikit, terus jam 11 sampai 12 baru agak lumayan lah
Nah terus baru jam 12 ke jam 1, jam 2 tuh agak kenceng biasanya kayak gitu. Jadi ritme itu naik terus gitu loh. Harus kayak gitu. Cuman kalau buat di pensi gua lebih bikin orang tuh euforia itu lebih greget gitu. Harus lebih nge-hype gitu. Iya, harus gimana, gak boleh kendor lah, harus pumping terus, oke gue no dropin aja terus kayak gitu. Parah. Tapi ada nggak kayak yang customer yang rese yang mintanya maunya lagu ini dikasih dia banget? Ada. Jadi kan ada kalau di tempat-tempat gitu kan gue kayak biasa ada kayak suka disawer gitu ya. Kadang gini mereka nyawer, tapi mereka tuh nulis namanya gitu, nama lagu yang pengen dia request. Mas nanti bawain lagu ini Mas ya. Waduh kata gue kan, gue juga harus nentuin juga nih lagu ini kayak masuk gak sebenarnya. Kalau nggak masuk gue bilang maaf mas, gue bilangnya gak ada lagunya, gue gituin. Jadi cari aman aja gue mah, kayak gak ada lagunya mas, maaf mas. Kalau nggak biasa kayak cewek-cewek juga banyak banget yang minta request lagu. Dikira gue ini kali Kang Kas dikira Kang Kas kali minta lagu. Iya banyak banget tuh yang minta request. Kadang ada ya kayak ngasih jadi ngasih kayak buat duit lah segala macam, apa aja dan dikasih gitu. Tapi jadi penasaran nggak sih pengen lihat Kak DJ Proximate ini tampil? Boleh kali kita lihat aja cuplikan videonya ya. Boleh, langsung aja nih ya. Yang berikut ini. Nah oke, balik lagi Kak. Terakhir nih, aku punya pertanyaan pribadi. Dulu kan pada tahun 2016-2017 itu lagi rame musik EDM. Kayak ada Marshmello, ada Avicii, dan lain-lain. Tapi kalau sekarang kan kayaknya udah mulai menurun. Kayak itu ada dampaknya nggak buat teman-teman DJ? Enggak sih, kalau sekarang kan emang dulu tuh zamannya ada DWP tuh ya. DWP itu kan ada, waktu itu gue sempat nonton juga sih. Itu emang di DWP itu kan rata-rata kayak genrenya EDM, maksudnya lagu-lagu EDM gitu. Jadi orang tuh makanya senangnya karena di situ. Sebenarnya belum tahu banyak genre yang enak juga selain EDM. Sebenarnya namanya juga genre kan kita nggak bisa mengkotak-kotakan genre kan, karena elemen genre itu banyak banget kan. Ada yang kayak apalagi kayak model Skrillex juga kan dia agak kayak hardcore gitu, kayak agak kenceng juga lumayan. Nah cuman kalau EDM itu mau nggak mau kan kita mesti tahu kayak misalkan sekarang lagi hitsnya apa sih musiknya gitu kan. Jadi harus ngikutin harus ngikutin kayak jamnya juga, karena kalau misalnya kita ikutin kalau misalkan personal kita kayak EDM terus mah nggak akan ini, karena kan genre itu banyak banget sebenarnya. Dan EDM itu lebih enak sebenarnya, kayak mungkin EDM itu lebih enaknya lebih nge-chill, lebih ke pumping sih, lebih greget. Kalau lagi di klub gitu kan biasanya ya lagu-lagu EDM gitu kan. Kalau EDM rata-rata sih lebih ke talk gitu sih, kalau ke klub biasanya agak santai, yang penting mereka have fun aja gitu. Cuman kalau misalkan ke pensi tuh biasanya gue kalau pensi EDM, lagu-lagu Jungle Terror, Dutch gitu mereka kan no drop dan gak akan capek pasti gitu. Gak akan gue kasih kendor. Tapi gitu. Ada emang Kak, dari tadi tuh mikirin ada DJ yang nyetel lagu melo, ada. Itu biasa di tempat klub gitu ya biasanya. Kalau masa lebih kayak chill vibe gitu aja sih. Tapi kalau melo yang galau-galau gitu enggak? Ya. Galau biasa ada, dia biasanya closing. Biasa lagu pas udah mau closing, udah mau acara selesai, biasanya mereka setel lagu galau. Jadi biar sing songnya dapat banget gitu loh. Biar mereka langsung nyanyi semua tuh, itu enak banget sih gitu. Gue juga biasa gitu kalau gue main di pensi. Iya, berarti kalau menurut Kak DJ ini tingkat keberhasilan seorang DJ itu dilihatnya dari mana? Apakah kalau crowd-nya rame atau kalau misalnya lancar acaranya apa gimana? Kalau gue pribadi nih, kalau buat gue sendiri sih
gue ramainya itu euforianya tuh, karena ketika misalkan kita lagi perform dan mereka tuh wah gila senang banget apa yang gue setel, maksudnya apa yang gue mainin nih si musik ini dan mereka nyanyi nih, itu gue senang banget karena dan apa ya oh berarti mereka masuk dong di genre gue dong, dan mereka ngikutin kayak musik gue, dan berarti apalagi kalau sampai mereka tuh sing song. Oh iya. Ya itu gue gitu dapet banget. Jadi gue pasti bakalan kayak bener-bener wah gila, itu senang banget sih. Jadi kita nyanyi bareng, kita pumping bareng, kita have fun bareng di tempat-tempat tertentu sih. Gitu gue lebih senang banget. Apalagi kalau udah pada ikut joget semua gitu. Wah iya, dan apalagi di pensi gue paling senang tuh. Apalagi liat dede-dede gemes kan. Wih, dede gemes lagi pada kesel, apalagi pada ini nih enak nih ya kan, lagi ngecil, lagi pada joget itu. Biasanya gue ngeliatin tuh. Lagi main kan ngeliatin si dede gemes lagi joget, wah kata gue lebih senang ngeliat kayak gitu. Ya udah. Aduh rasanya udah mau habis nih Kak. Oke, Jadi siap. buat dede-dede gemes yang penasaran sama Kak dede DJ gemes, ini, boleh boleh dicek di IG-nya Kak DJ. Boleh, follow aja nih di Ada Instagramnya namanya DJ Proximate ya. DJ Proximate. Yes. Nanti ada di link di bawah Oke. Lo video harus kita. follow. Dan jangan lupa nih kalau ada pensi undang-undang. Boleh banget. Undang-undang lah harus itu. Jangan lupa juga iya. IG kita Tetan Imajiner. Dan kebetulan nih kita lagi ada merchandise baru Oh, ada merchandise dari ya? Tetan Wah, Imajiner gila, Kak. keren. Ini lagi ku Mana? pakai. Oh itu, ih gila. Tetan keren. Imajiner. Jadi Berapa harganya kalau boleh tahu? 150.000 150.000 doang kok. itu Beli udah lah, anjir. free tote bag dan Tuh, free ongkir free tote untuk bag. daerah Bogor, Bekasi dan mana guys? Sekitarnya. Dan sekitar ya Ah, ada. lo Nanti harus beli, ada harus beli. detailnya ada di Instagram kita, Nah. makanya cek IG kita. Cek IG-nya. Dan kebetulan desainnya keren banget dan itu juga ada maknanya sendiri. Ada makna juga tuh. Tapi nggak, nantilah sendiri deh. Kapan lagi lu beli baju ya kan, sekarang itu udah ada maknanya loh, kapan Betul. lagi lu? Udah Ayo, beli. Japanese vibes banget. Beli. Ya udah. Berarti itu aja dari kita guys. Oke. Kami dari Tetan Imajiner pamit. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. See ya.